suci untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Lebih tinggi dari gunung. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Rudi Subrata akan pimpin kita dalam doa. Lebih luas dari samudra. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci untuk mengabdi Panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, untuk tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Sekali lagi, hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, untuk mengabdi pada panggilan-Mu, kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu jawabannya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah ada dalam rumah-Mu Bapa. Engkau bimbing kami, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang kami perlukan. Sehingga pagi hari ini kami ada dalam rumah-Mu lagi Bapa. Hati kami rindu memuliakan Engkau. Hati kami rindu menyembah, menyenangkan hati-Mu Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Semua Engkau berikan kepada kami. Kesempatan yang indah. Tubuh yang sehat Tuhan. Untuk kami melangkahkan kaki kami menuju rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau sudah panggil dan pilih kami pagi hari ini. Sehingga kami ada dalam rumah-Mu lagi Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Karena kami tahu dengan itu Engkau mencurahkan damai sejahtera, sukacita dalam hati kami semua Tuhan.
umat-Mu yang mengasihi Engkau. Berkati saudara kami semua Tuhan. Berkati jemaat GPDI di Bondowoso. Tiap hari, lebih setia mengiring Engkau. Lebih hari kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Sehingga tangan kasih-Mu selalu memegang kehidupan kami Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami tahu pagi yang indah Engkau sediakan bagi kami semua. Sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat pagi juga kepada hamba Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan beri tubuh yang sehat untuk kita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk kita dengarkan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, biarlah yang bernafas itu memuji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan pelihara kita sampai pagi hari ini. Puji Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang mari semua kita bangkit berdiri, kita mau katakan, ku bersyukur Tuhan. Diam di hadirat-Mu.
kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap nafas hidup yang Tuhan beri. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena Engkau begitu baik dan Engkau mau untuk kami memuji-muji Engkau. Engkau mau untuk kami tinggal dekat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap nafas hidup yang Tuhan beri. Karena kalau Engkau masih beri kami hidup Tuhan, Engkau punya rencana yang baik, Engkau punya rencana yang indah. Engkau menyediakan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Dan kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Biar apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir, bagi kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena sungguh Engkau layak untuk dipuji dan ditinggikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah firman-Nya, segala kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, segala kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan
hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Silakan duduk. Saya bersyukur pagi hari ini, saya rasa saya sangat diberkati. Ya, saat menaikkan pujian ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu kita semua diberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Hidupku Menggenapi Firman-Mu, Tuhan Kau Sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenal
mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita mengatakan, Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Biar sekali lagi kita katakan, Tuhan kami mau jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Nanti saudara Citro akan dipimpin Tanda dalam doa. mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bapa yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua bukti kebesaran-Mu. Itu semua bukti anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak dapat kami membalas betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Namun biarlah persekutuan kami pagi hari ini melalui setiap pujian, syukur yang kami naikkan kepadamu, boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkatilah setiap kami umat-umat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Agar setiap kami yang hadir boleh menerima, mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Urapilah hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, di saluran berkat-Mu bagi kami umat-umat-Mu di tempat ini. Apa menjadi kehendak kerinduan Tuhan, kiranya boleh tersampaikan melalui hamba-Mu. Kami semua yang hadir boleh diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Selamat beribadah pagi hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh tidak asing lagi Bapak Pardede. Sudah lama tidak datang ke Bondowoso. Waktu dan tempat saya persilakan.
Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terbukti kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita, kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan terus di dalam pergumulan dan doa supaya cucu tante ini dijamah dan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Jadilah Kuat. Be strong, jadilah kuat. Kita dasari dengan nats yang terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 11 sampai 12. Kita mau sama-sama belajar lewat firman Tuhan apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan. Ibrani pasal 12 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang percaya katakan amin. Ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan, seperti yang kita sudah baca bahwa tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Nah, saudara yang kekasih, untuk mentaati firman Tuhan itu tergantung keputusan kita. Apakah kita mau mentaatinya atau tidak, itu tergantung kepada diri masing-masing. Apakah kita mau menghormati firman Allah dan menjadikan firman itu menjadi pengalaman hidup kita setiap hari, itu tergantung keputusan kita. Dan oleh firman Tuhan membuat keputusan-keputusan kita pun bisa menjadi berubah. Ketika kita takut, khawatir, bimbang, dan waktu kita percaya kepada firman Tuhan, maka keputusan kita menjadi berubah karena iman itu timbul dari firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itulah firman Tuhan mengingatkan kita kepada kita hari ini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ada dua hal yang menarik dan sangat perlu mendapatkan perhatian gereja atau jemaat Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini. Kenapa? Yang pertama, kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus kuat? Firman Tuhan, saudara, mengatakan bahwa karena ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kita perhatikan baik-baik. Tetapi kemudian dia akan menghasilkan kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tapi saudara, sebelum kita menerima hasil atau buah damai yang dihasilkan oleh kebenaran itu kepada kita, ada satu proses di mana dikatakan tiap ganjaran itu bukan mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Nah, inilah proses yang harus kita terima, di mana Tuhan mau mengajar kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus kuat? Karena tadi ada ganjaran yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa, saudara? Orang yang paling menderita di dunia ini bukanlah orang yang sakit atau orang yang sedang menghadapi kematian, melainkan orang yang tidak bisa menerima kenyataan dan tidak tahu rancangan hidupnya
rancangan Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya saudara, banyak orang tidak tahu rencana Tuhan dalam hidupnya dan tidak tahu tujuan hidupnya, apa rancangan Tuhan di dalam hidup dan iman percayanya. Maka inilah yang membuat orang cenderung menjadi lemah, gampang kecewa, dan gampang putus asa. Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidupnya, karena mereka tidak tahu tentang rancangan Tuhan. Kalau kita sudah tahu rancangan Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun kita ada di dalam penderitaan, itu adalah satu proses cara Tuhan untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya hari ini Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita bisa menerima rancangan Tuhan dalam hidup kita, walaupun proses itu harus kita terima. Mungkin ada ganjaran-ganjaran yang mendatangkan duka cita dalam diri kita. Itu sebabnya kita harus kuat, jangan lemah, jangan gampang kecewa, dan jangan gampang putus asa. Sebab ingat bahwa kita ada di dalam Kristus. Kita ada di dalam firman yang hidup, yang penuh kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah Allah yang tidak pernah berubah. Kita ada di dalam Kristus, kita harus ingat baik-baik. Yakinkah kita bahwa diri kita sekarang ini ada di dalam Kristus? Kalau kita sungguh-sungguh meyakini bahwa diri kita ada dalam Kristus, berarti hidup kita ada dalam rancangan Allah, hidup kita ada dalam firman yang penuh kuasa, yang terus menaungi, menyertai, merancangkan yang terbaik bagi kita, walaupun mungkin kita diizinkan karena satu ganjaran yang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk menjadikan kita baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau mempoles kita setiap hari, membersihkan kita seperti Dia intan berlian, dipoles sampai bersih, sampai mengkilat, sampai bersinar, bercahaya. Bukankah kita rupa dan gambar daripada Allah, sampai Tuhan melihat wajahnya dalam diri kita, sampai Tuhan melihat dirinya ada di dalam diri kita. Itulah menunjukkan bahwa proses itu memang kadangkala mendatangkan duka cita. Harusnya kita kuat. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadilah kuat, sebab kita ada di dalam Kristus, ada dalam firman-Nya, kita ada dalam kuasa-Nya yang tidak pernah berubah. Dan kenapa kita berubah? Ada banyak manusia bisa berubah. Kalau tidak kuat maka gampang berubah. Kalau dia tidak kuat maka dia akan gampang berubah. Kalau tidak kuat maka gampang berubah seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Ada masalah hidup sedikit, dia sudah dihantui perasaan takut dan mulai tergoncang. Berarti ada hantu dalam pikirannya, bukan Kristus. Karena dia membiarkan hidupnya dihantui dengan perasaan takut. Makanya kita jangan menanam, mengubur masalah dalam pikiran. Kalau malam dia akan gentayangan. Serahkanlah masalah persoalan kita ke dalam Kristus, supaya hidup kita tidak penuh dengan hantu, tapi harusnya hidup kita penuh dengan pikiran-pikiran Kristus. Kalau pikiran-pikiran Kristus dalam hidup kita, tidak akan ada yang mampu menghantui, menakut-nakuti kita, sebab kuasanya lebih besar yang ada dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa masih banyak orang Kristen takut? Orang Kristen masih sering kecewa dan susah mengampuni. Karena dia seringkali orang Kristen banyak punya ayat tapi tidak punya firman. Banyak memiliki ayat-ayat, banyak menghafal ayat-ayat tapi tidak hidup dengan firman itu. Tidak dihidupi oleh firman, tidak diterangi oleh firman, dan firman itu tidak pernah mengubah kehidupannya. Dia hanya mengerti bahwa banyak ayat yang dia ketahui, tapi dia tidak hidup dengan firman itu. Dan firman itu tidak pernah mengubah kehidupannya.
Itulah sebabnya kita perlu hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan setiap hari, supaya Kristus semakin nyata di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan orang yang merasa pintar di gereja susah diajari firman Tuhan. Itu cirinya orang yang merasa pintar firman Tuhan susah diajari. Waktu firman Tuhan responnya paling dia suka baca WA, bisa lihat FB, dan bisa juga tertidur. Apakah firman Tuhan katakan tentang hal ini, saudara? Firman Tuhan sering mengingatkan kepada kita kebenaran firman Allah. Sebenarnya Alkitab sudah berkata setiap hari kalau kita gemahkan dalam hati kita. Di dalam Amsal 17 ayat 22 bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kalau dalam bahasa Ibrani ada kata lega samaha geha. Jadi hati yang gembira itu obatnya itu sudah Tuhan berikan sendiri. Tuhan sendiri yang menyembuhkannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara, kalau kita jadi anak Tuhan, jangan hanya suka deposit atau makelar ayat-ayat firman Tuhan, tapi tidak punya pengalaman dengan firman. Banyak hari-hari ini makelar. Saya lihat makelar-makelar, deposit ayat-ayat firman Tuhan, begitu bagus mengukir firman Allah, menuliskan dengan kata-kata itu, tapi dia sendiri belum tentu hidup dengan firman itu. Belum tentu dia mengalami pengalaman itu. Belum tentu dia merasa diubahkan oleh firman Tuhan itu. Itu sebabnya Tuhan mau lihat hari-hari ini, apakah kita hanya seperti orang-orang yang dikatakan banyak menghafal ayat, hanya menjadi makelar-makelar firman, ayat-ayat firman Tuhan, tetapi mereka tidak pernah diubahkan. Tuhan Yesus pernah tegur keras, ini ahli Taurat. Tuhan pernah tegur ahli Taurat itu, mengatakan waktu Yesus ketemu dengan mereka, Tuhan menegur dengan keras, menghujat mereka dan menggambarkan mereka seperti dikatakan kehidupan ahli Taurat itu seperti kuburan. Sampai berkatakan bahwa mereka itu seperti kuburan, di luar kelihatan bagus, tapi di dalam bau busuk. Jangan sampai kita membuat Tuhan, seakan-akan Tuhan tertipu dengan gaya hidup kita yang terlalu banyak. Mengkoleksi ayat-ayat tapi kita tidak pernah diubahkan oleh firman Tuhan itu. Maaf kalau firman Tuhan ini terlalu keras bagi kita, tapi firman Tuhan ini tentu untuk saya pertama. Saya waktu mendalami ayat ini, saya menyadari, melihat diri saya, apakah hidup saya ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Apakah saya hanya pintar untuk menyampaikan firman Allah, atau saya selalu banyak ayat firman dalam diri saya, tapi apakah firman itu sudah mengubah kehidupan saya? Saudara yang kekasih dalam, kenapa Tuhan Yesus sampai tegur dengan keras? Akhir zaman ini juga jangan sampai Tuhan menemukan begitu banyak hal yang menipu diri Tuhan. Saudara mungkin pernah tertipu dengan membeli buah yang kelihatannya di luar bagus tapi dalamnya busuk. Anda kecewa. Jangan sampai Tuhan kecewa di akhir zaman ini. Kita hanya mempoles. Dari luar kelihatan kita berdampak rohani, tapi ternyata dalam diri kita ada kehidupan rohani yang keropos, yang seperti kuburan. Sampai Tuhan tegur dengan keras. Mereka hanya tahu ayat-ayat firman Tuhan, tapi mereka tidak pernah diubahkan oleh firman itu. Saya percaya kalau kita hidup diubahkan oleh firman Tuhan, kita bukanlah gereja yang sedang lemah hari-hari ini, tapi gereja yang kuat, gereja yang terus menyatakan kebesaran kuasa Tuhan, bahwa Dia Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Haleluya. Makanya kalau ada orang yang sering kecewa, masih ada yang kecewa karena ada orang yang pandai bersilat lidah, bersilat kata, tapi tidak punya firman, sehingga tidak pernah menunjukkan karakter seperti firman itu, tidak pernah menunjukkan pribadi yang seperti Kristus. Mereka hanya pandai bersilat lidah, membuat kata-kata yang manis, lip service,
Kita nggak bisa lagi model seperti itu dalam kondisi gereja yang ada di akhir zaman ini. Tuhan mau kita benar-benar hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita harus diubah oleh firman Tuhan itu, supaya kita tetap kuat. Karena kadang kita harus terima ganjaran. Kita harus belajar, saudara. Karena ada ganjaran. Tuhan itu mengganjar setiap apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Kita kembali kepada satu pertanyaan, mengapa kita harus kuat? Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 12 tadi. Pertama, karena ada ganjaran. Yang kedua, sebab kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, kalau punya, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan tangan yang lemah, dengan lutut yang goyah? Bagaimana kita bisa melakukan satu pelayanan yang terbaik bagi Tuhan kalau kita lemah? Saya percaya di sini pun kita, kalau kita punya usaha, punya perusahaan, akan berpikir panjang, berulang untuk memilih seseorang karyawan yang tangannya lemah, lututnya goyah. Bagaimana dia bisa kerja? Bagaimana dia bisa melayani yang terbaik? Tangannya sendiri getar-getar seperti itu. Jalannya dia seperti ini. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Tuhan mau melihat pelayanan, tapi yang penuh dengan tangan yang lemah. Tidak indah di pemandangan Tuhan. Tuhan tidak mau itu ada dalam gereja Tuhan. Tuhan mau hari ini kita harus kuat, karena kita ada dalam kuasa-Nya yang tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Karena ganjaran inilah yang harus kita perhatikan. Karena tiap-tiap ganjaran tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Itu masalahnya, saudara. Harus kita kuat karena kita akan menghadapi ganjaran. Kita akan menghadapi ganjaran setiap sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Allah, menyimpang dari firman Tuhan, itu akan ada ganjarannya. Kita harus ingat firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita harus kuat. Apa ganjaran itu? Ganjaran itu adalah artinya didikan keras. Apa didikan yang keras itu? Itu adalah disiplin dari Tuhan. Disiplinnya Tuhan. Tuhan juga mendisiplinkan gereja, jemaat. Harus disiplin. Bagaimana kita bisa mengerti ayat ini? Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 12, karena ini dalam bentuk khotbah ekspositori, dia ada hubungan konteks dekat. Di ayat 5 dan 6, ayat sebelumnya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Haleluya. Ini, saudara, masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya untuk menjelaskan hal ini. Sehingga Tuhan mengatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ambil kata-kata poin bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan katakan di sini, Dia menghajar, kemudian Dia menyesah. Saudara, saya mau jelaskan kata menyesah dalam bahasa Ibrani. Dari asal kata ini, menyesah diterjemahkan artinya menganiaya. Gak enak, saudara. Dalam bahasa Ibrani
artinya menganiaya. Bahkan lebih tegas lagi, Tuhan membunuh karena dosa. Maaf saya menyampaikan ini firman Tuhan, saya belajar dari kebenaran firman Allah ini. Kalau PL saudara, artinya Tuhan mau mengingatkan bahwa Allah itu dalam perjanjian lama itu Allah yang sangat pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Dia tidak mau diduakan. Dia tidak mau ada orang-orang lain yang lebih mengutamakan, menghargai yang lain lebih daripada Tuhan. Allah itu pencemburu. Jangan sampai kita lebih menghargai sesuatu benda, sesuatu harta, satu kekayaan yang sifatnya sementara lebih daripada Tuhan. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang lebih. Allah itu pencemburu. Dulu dalam perjanjian lama, setiap kali orang tidak taat pada firman Allah langsung dibunuh oleh Tuhan. Lihat aja dalam perjanjian lama kita belajar perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai Kanaan. Di mana mereka ribuan Tuhan habiskan seperti menerbangkan debu. Ketika mereka tidak taat, mati semuanya. Tidak sampai, yang hanya sampai ke tanah perjanjian generasi itu hanya Kaleb dan Yosua. Yang lainnya generasinya di mana? Mati. Tuhan gampang. Dulu kalau Allah cemburu, kalau Allah marah, orang-orang tidak hidup dengan firman. Ini saudara terjemahan menyesah dalam perjanjian lama, langsung Tuhan matikan. Tuhan matikan, Tuhan bunuh artinya. Tuhan cabut nyawanya. Dulu rasanya tidak berharga sekali orang-orang yang tidak taat pada firman Allah. Karena Tuhan lebih menghargai firman-Nya. Dan Tuhan pun tahu bagaimana memberkati orang-orang yang taat kepada firman-Nya. Yang hidup menyesuaikan diri dengan firman Allah. Dafar, Tuhan akan memberkati indah pada waktunya. Sesuai dengan firman Allah, tidak pernah berjanji di luar firman. Firman-Nya itulah yang memberkati kita. Sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata menyesah, menganiaya, Tuhan sini saudara, kalau kita mungkin punya perasaan untuk konteks sekarang ini, ada orang yang merasa kayak gini, kok hatiku nggak tenang ya, kok hatiku nggak damai sejahtera, kenapa kok hidupku gelisah, kenapa aku nggak bisa tidur, kenapa hidupku penuh kenangan ketakutan. Nah ini kata menyesah untuk perjanjian baru sekarang. Tuhan izinkan hal itu, ada perasaan-perasaan yang tidak tenang, tidak damai, rasanya takut, gelisah. Tapi kegelisahan ini bukan untuk membunuh kita, tapi mengingatkan kita, mungkin ada dosa-dosa yang dulu yang kita lakukan, yang belum pernah kita akui. Mungkin orang bisa lupa, mungkin kita sendiri bisa lupa, tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah lupa. Ada orang bilang, aku usaha kok gak pernah sukses, aku bukan usaha ini kok gagal, gak berhasil. Ingat ayat ini. Kenapa Tuhan, ada banyak orang yang berteriak-teriak, kenapa ini terjadi pada diriku? Tuhan menyesahmu, mengingatkanmu, selesaikan dosamu. Mungkin engkau lupa, mungkin orang tua lupa, mungkin pendeta mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan itu mau engkau membereskannya setiap hari dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Selama ada pengakuan, itu akan menekan kita. Karena Tuhan kata, aku akan menyesah karena aku mengasihimu. Aku menganggapmu adalah anak-anak yang kukasih. Itu sebabnya saudara, Allah cemburu, Allah sungguh-sungguh. Karena dia dalam perjanjian lama dia tidak sungkan-sungkan, tapi hari-hari ini dia bisa membuat kegelisahan ketika kita berbuat dosa. Gak tenang, gak ada damai. Ketika gak jujur dengan firman Allah. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita lebih mengikuti keinginan kita, keinginan yang lain daripada mentaati firman Allah. Itu akan muncul kegelisahan. Akan ada satu dikatakan ganjaran-ganjaran yang terjadi dalam diri kita. Itu harus terjadi. Kalau itu nggak terjadi saudara, gereja akan kosong, orang merasa biasa-biasa saja. Karena Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, supaya kita berubah, hidup taat dan takut akan Tuhan. Makanya saudara, kalau sekarang ini, Tuhan selalu beri kesempatan kepada kita. Makanya kalau kita sekarang, Tuhan kasih contoh. Makanya kalau kita tidur, perhatikan kita tidur, itu seperti kita sudah mati. Tapi kita bangun, kita sadar kita masih hidup. Tapi waktu kita tidur itu kita harus sadar bahwa kita sebetulnya sudah mati. Kalau hari itu Tuhan panggil kita nggak tahu.
Siap atau nggak siap kita waktu tidur? Kita pernah tidur begitu bisa bercanda-bercanda nggak selagi tidur? Nggak mungkin bisa tidur bercanda-bercanda sama suami kita di sebelah. Aku tidur nih bercanda, rohku bercanda. Nggak bisa. Kita nggak tahu tentang diri kita. Kalau kaki kita masih posisinya ke atas semua begini tidur, nah itu kita masih hidup. Tapi nanti kalau sudah nggak berubah, apalagi jempolnya sudah diikat, itu berarti kita sudah mati. Tuhan ingatkan itu, satu waktu kita akan tertidur dan tidak akan bangun lagi. Kalau kita masih bisa bangun sekarang ini, itulah anugerah Tuhan. Itulah kesempatan pagi hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Saya selalu bersyukur, kadang saya menangis. Tuhan, Kau layakkan aku ada dalam rumah-Mu. Kau bawa aku masuk dalam kemuliaan-Mu. Kau izinkan aku menyembah nama-Mu. Siapa aku Tuhan? Aku hamba yang tak berguna. Kadang-kadang saya waktu menyembah begitu saudara, rasa nggak layak. Kok masih Tuhan beri aku sempat menyebut nama-Mu? Karena dulu berani nyebut nama Tuhan sembarangan mati. Sekarang ini saudara, mau berulang kita sebut kapan saja. Maka saya bilang, seringkali orang berpikir kalau dia di rumah Tuhan itu, nanti kita lihat ayat-ayat firman Tuhan. Belum tentu dia sungguh-sungguh orang bersyukur. Belum tentu orang ibadah itu orang-orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Nanti akan lihat dalam kehidupan pribadinya dia gampang tergoncang. Itu akan terbukti. Yang kedua saudara, untuk menghasilkan buah kebenaran. Inilah tujuan Tuhan. Buah kebenaran artinya bukan sekedar buah. Perhatikan baik-baik. Kenapa ditulis supaya kita bisa menghasilkan buah kebenaran? Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Jelas ada banyak buah, tapi belum tentu buah itu buah kebenaran. Artinya di sini kenapa kita kadangkala harus menghadapi ganjaran tujuan Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah kebenaran, karena itu satu paket dengan damai sejahtera Allah. Ketika di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Bisa kita lihat itu di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Amin. Kalau kita hidup dalam kebenaran, gak usah takut. Orang belajar benar, jangan belajar dari hal yang, kalau orang bilang mau lihat uang asli, jangan belajar dari kepalsuan, dari hal-hal yang palsu. Oh, lihat dulu uang palsu. Jadi kalau kita mau belajar firman Tuhan, jangan dulu belajar dari hal-hal dari lain. Oh, kata orang ini, kata orang ini. Jangan kata orang ini, dia sendiri bisa berubah, yang tidak pernah berubah firman Tuhan. Seringkali katanya ini, kok begini, kata ini. Jangan usah percaya apa katanya orang. Manusia itu sendiri bisa berubah. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sudah teruji. Itu sebabnya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Inilah tujuan Tuhan. Kadang-kadang memberikan ganjaran kepada kita. Satu paket. Jadi kalau orang, ciri-ciri jemaat Tuhan, ciri-ciri anak Tuhan yang hidupnya dalam kebenaran, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Ciri-ciri anak Tuhan yang benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Allah, bukan sekedar menjadi calo, pengumpul-pengumpul ayat. Ayat-ayat itu mematikan, tapi firman itulah yang menghidupkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Karena firman Tuhan sendiri berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran menghasilkan ketentraman, kehidupan, dan kehidupan selama-lamanya. Perhatikan saudara. Makanya kita harus perhatikan motivasi-motivasi pelayanan kita di hadapan Tuhan. Karena pelayanan itu ada 3, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, atau melayani ambisi pribadi. Itu akan teruji kebenaran dalam pelayanan-pelayanan kita hari-hari ini. Apa kita berkata, aku melayani Tuhan, hebat kita melayani Tuhan. Seperti apa sih melayani Tuhan? Melayani pekerjaan Tuhan. Seperti apa sih kita melayani pekerjaan Tuhan? Jangan-jangan kita berkata aku melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Di situ kita mengcover semuanya
dengan ambisi pribadi kita, penonjolan diri, penyanjungan diri kita yang ditinggikan, bukan nama Tuhan. Hati-hati saudara, dalam memori otak kita, dalam sadar kita ini, sering kita berkata Tuhan baik, luar biasa, beri pujian bagi Allah, tanpa sadar kita ingin dipuji. Banyak orang berambisi untuk membangun hal-hal yang besar, yang kelihatan mewah, wow, supaya Tuhan dipermuliakan. Tapi sebenarnya di memori otak mereka tersimpan untuk mengatakan, biar mereka tahu bahwa aku bisa membangun gedung yang besar ini. Wow, biar orang lihat gereja kita besar. Biar orang-orang bisa datang ke tempat ini membuktikan bahwa di sini Allahnya besar. Sehingga gedung kita bisa besar. Seakan-akan Tuhan yang dipermuliakan, tapi sudah tersimpan di memorinya kesombongan. Memori kita nggak bisa membohongi, tersimpan apa yang kita lakukan. Benarkah untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau ada sesuatu yang tersimpan di pikiran kita, biar orang tahu bahwa aku bisa membangun sehebat ini. Itulah sebabnya kita harus bisa menghasilkan buah kebenaran. Jangan menghasilkan buah-buah yang palsu. Itu akan membahayakan. Dokter bilang itu membahayakan. Banyak buah-buahan. Buah-buahan misalnya buah-buahan yang dari plastik gitu ya. Buah-buahan juga itu katanya nggak bagus untuk pencernaan. Merusak pencernaan. Makanya kita harus bisa menghasilkan buah kebenaran. Jangan kita munculkan buah yang palsu. Banyak bunga-bunga juga, bunga-bunga yang palsu seperti ini, palsu. Enggak asli, enggak perlu disiram ini. Jadi kalau kita lihat ada pohon yang selalu hijau daunnya dan menghasil buah pada musimnya, kita bisa bayangkan apa sih yang menyebabkan daunnya tetap hijau. Pasti ada air yang menahan di bawahnya, yang menyegarkannya. Sekalipun ada terik, ada panas, ada apa. Kita perhatikan baik-baik. Seandainya tidak ada air di tempat itu, kering sama sekali, tidak lama kemudian daun-daun itu pasti kering dan gampang terbakar. Itulah sebabnya kita itu perlu dengan firman kebenaran, supaya kita nggak gampang terbakar, tidak gampang hari-hari ini mengalami kekeringan rohani yang gampang terbakar. Hari-hari ini saya dengar berita di televisi kebakaran di mana-mana. Saudara, mungkin cuaca yang panas saya tidak tahu, gampang terbakar. Jangan sampai kehidupan kerohanian kita gampang terbakar karena keadaan membuat kita tidak setia melayani Tuhan. Kita harus melihat hal yang asli. Tuhan mau melihat bahwa gereja ini harus bisa menghasilkan buah 9 rasa. 9 rasa buah yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara, itu harus setiap hari bisa dirasakan. Kita harus juga bisa merasakan. Pertama kali kita yang harus merasakan, sebagai bukti bahwa kita sudah gereja yang dipenuhkan Roh Kudus. Tuhan harus bisa nikmati ada 9 rasa. Saudara, dalam Galatia itu dikatakan dia ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus ada, saudara. Jangan sampai istri bilang, aku gak pernah melihat kamu itu bisa mengeluarkan buah yang manis. Tiap hari kenapa buahmu pahit? Kenapa ada masalah kamu pahit, wajahmu pahit, udah kopi pahit, semua pahit. Rumah ini jadi pahit semuanya. Iya kan? Malah orang bilang kopi pahit yang lebih bagus. Jangan kasih gula. Tapi lihat wajahmu saja sudah pahit. Kapan kita bisa menghasilkan buah? Kapan anak-anak kita bisa merasakan ada buah yang manis yang bisa kita hasilkan dari orang tua? Kapan mereka bisa melihat, merasakan bahwa ada buah yang manis? Justru ketika kita ada masalah. Ketika kita ada tekanan.
Ketika kita menghadapi pergumulan, itulah proses ganjaran di mana kita harus menghasilkan buah yang manis. Ditekan, tetap kita berkata yang manis. Kita tetap mengasihi, kita tetap sabar. Sabar untuk mendengarkan ocehan seorang istri berapa menit supaya tidak terjadi keributan. Manis rasanya. Si istri akan katakan, kok manis suamiku hari ini. Dia kok bisa tenang, kok dia bisa gak marah. Aku dalam keadaan marah, emosi, kok dia bisa tenang. Itulah buah yang sedang kita hasilkan hari-hari ini. Rasanya kondisi tidak bisa terkendali, tapi kita bisa menguasai diri. Itulah buah yang harus kita hasilkan hari-hari ini. Buah kebenaran itu harus kita hasilkan. Buah yang asli itu harus bisa dinikmati. Keluarga kita, tetangga kita, jemaat. Jangan sampai kita menjadi jadi perbincangan. Anak Tuhan katanya berjemaat, bergereja, beribadah setia. Tapi jangan sampai mereka mendengarkan kata-kata marah, cacian, maki, kata-kata kotor masih keluar dari perbendaharaan kata hidup kita, di mana kita yang disebut sebagai gereja, jemaat Tuhan yang hidup diurapi oleh Roh Kudus, tapi masih mengeluarkan hal-hal yang tidak menjadi berkat. Membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi emosi karena hal-hal yang tidak bisa dihasilkan dari kebenaran. Makanya saudara, tidak gampang untuk hidup di akhir zaman ini kalau tanpa Roh Kudus. Maka kita perlu ditolong Roh Kudus setiap hari. Karena daging kita ini lemah. Daging ini harus dibakar setiap hari sampai daging ini tidak bersuara. Jangan lagi bersuara, ngomel, ngoceh, jangan sangit. Protes. Kalau orang kita sudah dibakar Roh Kudus setiap hari, daging sampai tidak berbau daging lagi. Tapi daging itu harus habis sampai daging tidak bersuara. Tapi masih hari-hari ini masih daging suka bersuara. Kalau tidak gereja kita penuh karena daging masih bersuara. Masih lebih kuat. Mana lebih kuat, suara daging atau suara roh? Harusnya daging itu sudah dibakar oleh Roh Kudus. Kalau gereja sudah penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus, kita ada dalam pengendalian daripada Roh Allah. Makanya asli. Bapak ibu, ibu-ibu biasanya suka tas yang bagus-bagus ya. Siapa sini yang punya tas branded ya? Tas yang asli. Bisa nggak bedakan tas yang asli dengan palsu? Pernah bedakan? Bagaimana membedakan tas yang asli? Mana yang lebih suka beli tas yang asli atau yang palsu? Suka yang asli ya. Tapi yang asli itu mahal. Apa membedakannya? Kalau kita punya tas, pergi ke pesta, coba kita kita tes ini. Kalau misalnya dia tas nggak asli, itu bisa dites waktu hujan. Waktu musim hujan, kita pergi ke pesta ini. Lihat aja ibu-ibu, kalau tasnya nggak asli, pasti langsung dibikin tutup kepala. Weh, syukur puji Tuhan, untung ada tas, amanlah kepalaku. Itu pasti palsu itu. Kalau tas branded dia asli, mahal. Ketika dia ada hujan, langsung dia ambil tasnya, dia tutup, dia bungkus rapat gini, dia hindari dari hujan. Ya kan? Itu yang asli, kelihatan asli itu. Tapi kalau nggak asli langsung dibikin tutup kepala. Puji Tuhan, untung ada tas ini, tutupi kepala. Begitu juga hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menghasilkan hidup yang asli sesuai kebenaran firman Allah, kita selalu dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dinaungi Tuhan, dicintai Tuhan, dikasihkan. Tidak diizinkan hal-hal ada yang mau merusak hidup kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena kita menghasilkan yang asli. Tapi kalau yang palsu, saudara, itu akan dibuang. Cepat atau lambat, dia akan pudar. Itulah sebabnya saudara, ganjaran mendidik rohani kita supaya kita semakin baik. Kemudian kita lihat saudara, apa tanda orang kuat? Sedikit lagi ya. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Tapi saya ambil bagian tertentu aja. Saya mau jelaskan di sini saudara. Ayat 25, jangan kamu menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput apalagi kita.
jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncang bumi. Ini saudara, itu sebabnya kita perlu kuat. Apa tandanya orang Kristen yang kuat? Kita lihat. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ini yang memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah saudara, sebab itulah hari ini firman Tuhan kita harus kuat. Kita harus tahu apa tanda orang kuat. Kita harus kuat akhir zaman ini saudara. Karena satu saat bukan hanya bumi yang akan digoncangkan, semua akan tergoncang. Akan banyak orang yang tergoncang imannya hari-hari ini. Kena mie goreng aja sudah tergoncang. Minyak goreng aja tergoncang. Orang bilang dulu waktu COVID-19 apa itu yang pertama itu. Orang susah kebingungan mencari masker. Ini kena saudara, COVID Omikron ini malah kok bisa minyak yang kehabisan, bukan masker. Sekarang ini bensin lagi saudara. Saya tadi sampai antri juga agak lama saya. Itu dia bilang, Pak jam 6 nanti baru buka ini. Wah saya tunggu saudara, saya ada di pom bensin. Bisa goncang. Ibu aja bisa tergoncang. Ini masih di bumi udah tergoncang saudara. Belum nanti iman kerohaniannya sudah mulai digoncang, berbicara tentang sorga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu konteks ayat ini sehingga kita tahu latar belakangnya. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan ini kepada jemaat yang ada di Roma? Ternyata di mereka yang ada di Roma bukan semua orang-orang beriman, orang-orang Roma, tapi orang Yahudi. Ternyata ada orang-orang lain yang sudah percaya kepada Tuhan, khususnya orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah percaya kepada
dengan penuh ucapan syukur dan benar-benar bersyukur. Saudara, jangan sampai kita yang merasa ada dalam kerajaannya Allah, dalam kerajaannya Kristus, kita bersyukur tidak bersyukur dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada kepalsuan, jangan sampai ada rasa syukur yang berpura-pura. Harus benar-benar bersyukur, harus benar-benar beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Maka kita membuktikan bahwa kita tidak akan tergoncang. Kita dalam kerajaan di mana Kristus yang akan mengendalikan, menguasai. Maka anak-anak Tuhan yang benar-benar ada dalam kerajaan Allah di akhir zaman ini tidak akan tergoncang. Kalau ada mulai pikiran tergoncang, aduh aku sudah mulai ini, aku sudah mulai tawar, sudah mulai lemah. Ingat, kita ada dalam kingdom, dalam domainnya Kristus. Sebab itu kita tidak perlu takut. Jadi kalau sudah mulai ada pikiran-pikiran berubah, ingat, aku tidak mau keluar dari kingdomnya Allah. Aku tidak mau keluar dari kerajaannya Allah. Aku tidak mau keluar dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita keluar, kita akan tergoncang. Sebab itu kita harus ada dalam kerajaannya Kristus. Tetap tenang, tetap kuat, bersyukur, beribadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Pasti Tuhan menyertai dan memberkati kita, melindungi kita. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya, terima kasih Bapa. Serahkan. Terima kasih, haleluya, kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Bapa kami yang baik, pagi hari ini biarlah firman-Mu Kau taruhkan dalam setiap hati kami. Kami dapat mengerti supaya kami menjadi kuat di tengah-tengah kondisi yang ada sekarang ini. Kami belajar dari firman-Mu untuk mengingatkan kami pagi hari ini. Tolong kami Roh Kudus. Kalau mulai kami mungkin ada pikiran yang mulai mau berubah dan sebagainya dalam hati kami, teguhkan hati kami. Tetap percaya pada firman-Mu bahwa kami sekarang ini ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana Engkau Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, yang memelihara, menjamin hidup kami, menyertai, menjaga, melindungi kami. Engkau memelihara kami. Keajaiban-keajaiban itu akan kami alami sebagai anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja, biarlah Roh Kudus menjamah dan memulihkan kehidupan kami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami akan terima satu kekuatan baru, sukacita dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami taruh firman dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini. Ibadah sebentar sore nanti masih dilayani oleh Bapak Pendeta Pak Dede. Puji Tuhan. Kita akan dengar pengumuman dari Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya memberikan pengumuman menggantikan Bapak Eko. Pada hari Selasa nanti ada kaum pria di tempat Pak Eko. Ya, mari kita belajar. Hari Selasa nanti ada kebaktian kaum pria di Pak Eko. Mari kita belajar. Kita sudah dengar firman Allah. Sama-sama kita mendukung pelayanan kaum pria supaya tetap eksis. Yang kedua, hari Jumat kita merayakan Jumat Agung. Dia yang sebagai kingdom harus kita hormati. Karena dia yang membuat kita ada sampai hari ini. Dan untuk Paskah, saya tidak usah mengumumkan, semua jemaat tahu apa yang dilakukan pada hari Paskah itu. Baik untuk anak-anak sekolah minggu, baik untuk kita semua. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita, kita akan siapkan persembahan kita. Nanti Saudari Melisa akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini di mana penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan
kehidupan kami. Bahkan kami telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu Bapa yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah kekuatan kesehatan senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telur Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau mengembalikan berlipat kali ganda Bapa sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Setiap orang yang berlindung pada Tuhan. Semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya, sebab Tuhanlah yang menaunginya. Semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya, sebab Tuhanlah yang menaunginya. Sebab Tuhanlah yang melindungi orang-orang benar. Sebab Tuhanlah yang membagari dengan anugerahnya bagai perisai. Bersukacitalah hai umat Tuhan, bersukacitalah, bersukacitalah hai umat Tuhan, bersukacitalah. Semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya, sebab Tuhanlah yang menaunginya. Semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya, sebab Tuhanlah yang menaunginya. Sebab Tuhanlah yang melindungi orang-orang benar. Sebab Tuhanlah yang membagari dengan anugerahnya bagai perisai. Bersukacitalah hai umat Tuhan, bersukacitalah, bersukacitalah hai umat Tuhan, bersukacitalah. Ya, 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 ya. Kita bangkit berdiri. Yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya, sebab Tuhanlah yang menaunginya. Semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya, sebab Tuhanlah yang menaunginya. Sebab Tuhanlah yang menaunginya. Sebab Tuhanlah yang menaunginya. Puji Tuhan, sekali lagi diingatkan hari Selasa besok jam 6 sore ada ibadah kompria di tempat Bapak Eko. Kemudian hari Rabu ibadah berjalan seperti biasa. Hari Jumat ada Jumat pagi jam 7 ibadah Jumat Agung. Kita sama-sama mau beribadah. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, nanti saya serahkan pada Ibu Gembala. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, Engkau Allah yang baik, besar, penuh dengan kemuliaan. Hari pagi ini Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan. Kami bersyukur ada Engkau yang tetap menjaga, memelihara kami. Bahkan membagari kami Tuhan, sehingga hari ini kami ada. Dengan penuh anugerah Allah Tuhan, kami sadar Tuhan, siapakah kami ini. Tanpa firman-Mu, kami tidak dapat melangkah. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Bahkan kami papah di hadapan Engkau Tuhan. Tetapi Engkau sudah memberikan Tuhan nasihat yang begitu indah lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman pagi hari ini menguasai seluruh kehidupan kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Karena semua itu membawa Tuhan kami kepada pengenalan firman yang benar. Terima kasih memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Memberkati kami semua Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, supaya kami memiliki semuanya yang Engkau telah berikan. Yang sudah hilang Engkau kembalikan Tuhan kepada kami semua, supaya kami tetap di dalam kasih-Mu yang besar. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah melayani dengan pujian, singer, musik, duduk di multimedia, pembawa kolektan Tuhan di sound system. Engkau berkati semua mereka karena mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau melihat tangan-tangan yang terulur Tuhan. Memberkatilah mereka semuanya dengan apa yang Kau percayakan mereka lakukan dan kerjakan di hari-hari ini. Pakai tangan pikiran mereka Tuhan, supaya mereka dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dan taat kepadamu. Kami berdoa untuk yang lain Tuhan, yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau tolong mereka, sembuhkan dengan tangan kasih-Mu yang berlobang paku Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sebagai dokter di atas segala dokter. Tuhan, Engkau juga tolong bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam segala kesibukannya. Tuhan, ingatkan mereka untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang hadir, baik dalam pernikahan yang baru dan lama. Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka tetap ada di dalam genggaman tangan-Mu. Sebagai suami mengasihi istri, istri tunduk kepadamu, bahkan anak-anak beri rasa takut dan tanggung jawab supaya lewat orang tua mereka diberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang tidak pernah lambat untuk melakukan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih. Sebentar mereka akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Engkau tolong mereka dalam seluruh pekerjaan mereka, sebagai guru, sebagai karyawan, berwira swasta besar kecil, amat terlebih sebagai seorang dokter, aparat. Semua Engkau kerjakan begitu indah Tuhan, supaya Tuhan mereka tetap di dalam kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, dan nama-Mu saja dipermuliakan. Bentar mereka akan pulang Tuhan, sertai mereka, tibakan di rumah dengan baik, supaya mereka bersiap kembali untuk nanti sore
datang beribadah mengutamakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar juga mereka akan tinggalkan tempat ini. Perjalanan mereka jauh dekat, kendaraan apapun yang mereka pakai, Engkau bungkus dengan kuasa kasih-Mu, tibakan di rumah dengan baik. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang luar biasa ini supaya menjadi kekuatan. Bahkan ada kasih, sayang, anugerah Allah, kemurahan, bawalah dengan iman pagi hari ini sampai Dia menjemput kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Besar Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin